Nah oke guys, jadi sebelum kita tutup bagian belakangnya, ini kita ukur dulu, kita luruskan cahayanya menggunakan water pass ya. Kebetulan ini non leveling atau tanpa leveling, jadi levelingnya manual pakai baut yang di bodi motor ya. Nah ini kita ukur dulu karena sistemnya paten tanpa tanpa leveling. Nah kita ukur dulu sebelum penutupan bagian belakang. Oke, setelah retrofit bagian belakangnya sudah beres, sudah selesai, ini kita buka bagian penutup lemnya ya. Jadi supaya tidak kemasukan debu atau kotoran yang lain, jadi kita tutup menggunakan lakban kertas. Nah ini kita kasih lem lagi ya, supaya merekat dengan sempurna dan rapat. Kita kasih lem khusus headlamp lagi ya, kita bersihkan untuk kaca mika dan bagian dalamnya supaya lebih jernih tampilannya guys. Oke, setelah kaca mikanya bersih dan bagian dalamnya juga bersih, kita lanjut panaskan sampai dia meleleh lemnya, lalu kita press kaca mikanya guys. Tidak lupa juga kita jepit lagi ya supaya merekat dengan sempurna dan pastinya rapat guys. Nah oke guys, jadi untuk bagian headlampnya ini sudah kita panaskan dan sudah kita press ya, menunggu lemnya dingin supaya merekat dengan sempurna ya. Nanti bila mana lemnya sudah dingin akan kita tes untuk fitur-fiturnya ya. Ini akan kita tunggu dulu sampai dingin dan akan saya rakitkan dulu untuk bagian relay setnya ya. Nanti akan kita lanjut pengetesan. Nah oke guys, jadi untuk proses perakitan dan pemasangan proyektor atau biled ini kita sudah selesai perakitan ya, sudah selesai pemasangan. Nah untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah ini adalah sebuah pesanan dari Mas Agustinus dari Kelurahan Paniki Bawah, Kota Manado, Sulawesi Utara ya. Nah untuk kebetulan si Mas Agustinus ini pesan melalui online satu set headlamp Honda Beat ESP yang keluaran tahun 2017 hingga tahun 2019. Nah kebetulan si Mas Agustinus ini meminta menggunakan biled dari AS Turbo SE yang 2,5 in ya. Untuk slotnya menggunakan slot BMW dan devilnya berwarna merah. Nanti kita tes ya. Nah untuk video ini akan saya tunjukkan cara pasang di kendaraan motor ya, supaya nanti Mas Agustinus bila mana kebingungan bisa menonton video ini ya, sekalian kita tes dan kita review ya. Oke, untuk tampilan dari depan kurang lebih seperti ini. Nah untuk di bagian belakang di sini ada satu buah soket berwarna merah, ini untuk ke kabel kontrol relay ya, dari relay set nanti kita tunjukkan. Nah oke, lalu untuk di sebelah kanan ini ada kipas atau exhaust, ini untuk membuang hawa panas dari dalam headlamp ke luar headlamp ya. Kebetulan untuk exhaustnya di sini ada papan PCB dan sedikit terbuka, ini kita cor ya menggunakan lem Dextone, jadi supaya tidak ada air atau sesuatu yang masuk ke papan PCB yang dapat merusak si exhaustnya ya. Oke, nah, untuk bagian corongnya ini menghadap ke bawah ya, jadi hembusan anginnya atau hembusan hawa panasnya nanti akan terbuang ke bagian bawah. Oke, nah kurang lebih seperti itu untuk dari tampilan dari belakang ya. Oke, sekarang akan kita coba tes. Nah untuk kelengkapannya sendiri di sini ada kabel, ini untuk ke kabel sen ya,
sini ada kabel senja atau fitting ke lampu senja. Nah, fitting lampu senja ini nanti bisa dicolok atau di-connect ke bagian yang di sini ya. Ini karena kita khawatir ada debu masuk atau kotoran masuk, jadi sementara kita tutup menggunakan lakban kertas ya. Sementara kita tutup menggunakan lakban kertas, nanti bila mana sudah dipasang akan kita lepas ya. Nanti seperti itu. Nah, jadi untuk soket senja ini bisa kita colokkan ke bagian soket senja yang ada di belakang tadi ya, yang kita tutup ya, ke fitting lampunya ya. Nah, untuk yang dua ini, fitting lampu dua ini untuk ke bagian sen kanan dan sen kiri ya, yang terdapat pada motor. Nanti tinggal dicabut saja yang bawaannya, nanti pasang yang ini yang sudah satu set ini. Untuk kabel yang berwarna hijau biru untuk sen kanan, lalu untuk fitting yang berwarna hijau dan oranye ini nanti ke bagian sen kiri ya. Oke. Nah, lalu untuk soket 9 pin yang berwarna putih ini nanti kita colok atau kita konekkan ke soket original yang terdapat pada motor ya. Soket original yang terdapat pada motor nanti tinggal dicolok saja, disambung. Lalu di sebelah sini ada soket 4 pin. Ini untuk ke kabel kontrol relaynya. Sedangkan yang 3 pin yang seperti ini nanti kita konekkan ke bagian saklar ya. Oke. Nah, ini kita simpan dulu di sini. Nah, untuk bagian saklar, kebetulan si Mas Agustinus ini meminta menggunakan saklar 3 titik ya, atau 3 mode yang bentuknya seperti ini. Ada mode off, mode senja, dan mode lampu ada mode off, lampu dekat, dan lampu jauh ya. Jadi nanti untuk untuk dudukan saklarnya sendiri itu tinggal lepas yang originalnya, lalu tinggal pasang yang ini ya. Jadi tidak perlu coak-coak, tinggal plug and play saja. Nah, lalu untuk soket berwarna hitam yang 3 pin isi 3 kabel ini nanti kita colokkan ke soket yang ini ya. Nah, kita sambung saja ke bagian soket yang ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, lalu di sini ada kabel kontrol relay ya, atau relay set. Nah, untuk relaynya sendiri seperti ini. Ini ada beberapa kabel. Nah, untuk kabel yang panjang ini nanti kita konekkan ke terminal positif aki ya. Nah, kabel yang panjang ini nanti akan kita konekkan ke positif terminal aki. Sedangkan untuk kabel yang ada soket berwarna merah isi 4 pin ini nanti kita colok atau kita masukkan ke soket yang terdapat pada headlamp ya. Nah, seperti ini. Nah, sampai dia masuk ya, seperti ini. Nah, ini sudah masuk ya. Oke. Lalu ada soket yang berwarna hitam isi 4 pin kotak ya. Ini kita colokkan atau kita sambungkan ke soket 4 pin berwarna hitam yang terdapat pada kabel sen ya, kabel sen yang seperti ini ya, yang tadi ya, yang ke bodi motor atau ke soket original motor. Nah, yang ini kita sambung ke bagian relay setnya ya, yang di sini ya. Ini tidak akan tertukar karena masing-masing soket sudah dibedakan soket-soketnya ya, jadi tidak perlu khawatir tertukar. Sebentar, ini masih belum lurus. Nah, ini sudah masuk ya. Untuk soket yang 4 pin ini sudah masuk. Nah, sekarang jadi soket yang berwarna putih ini nanti akan kita colokkan ke soket original yang terdapat pada kendaraan bermotor ya. Jadi untuk mendapatkan input senja, untuk menyalakan indikator high beam,
dan sen kanan serta sen kiri ya. Nah, untuk fungsinya kurang lebih seperti itu. Nah, ini tersisa satu spoon bulat seperti ini. Ini ya spoon pendek ya, spoon bulat tapi pendek kabelnya. Ini untuk ke rangka bodi atau ground ya, sebagai arus negatif nanti kita ambil dari rangka bodi motor ya. Sedangkan untuk yang panjang, kabel yang panjang ini untuk ke positif terminal aki ya. Oke, kan kita tes dulu. Nah, untuk pengetesannya sendiri di sini saya menggunakan power supply ya, power supply sebagai sumber input. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, untuk untuk setiap pemesanan full set nanti akan kita kasih catatan ya, supaya tidak bingung pada saat pemasangan dan tidak tertukar. Nanti akan kita kasih catatan. Nah, ini yang ke rangka bodi motor atau ke rangka bodi ke ground, kabel ground. Nah, ini akan kita kasih arus negatif ya. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk kabel yang panjang ini untuk ke positif terminal aki, kita kasih arus positif ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk sumber input lampu senja ini dari soket yang dari motor ya, soket original motor. Nah, ini saya ambil contoh seperti ini ya. Jadi untuk biled yang menggunakan saklar 3 titik seperti ini, untuk bilednya sendiri, untuk lampu senjanya sendiri ikut kontak on ya. Jadi pada saat kita kontak on atau kontak dihidupkan, senjanya otomatis langsung menyala di bagian devil A dan angel A nya ya, langsung menyala. Sedangkan untuk saklarnya ini untuk on off bilednya, on off lampu jauhnya. Nah, jika kita kontak on, maka biled akan menyala ya. Ini akan kita balik dulu. Pada saat kontak on atau posisi kontak dihidupkan, maka senja otomatis langsung menyala ya, bagian devil A dan angel A nya ini akan otomatis menyala dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Lalu jika ingin menghidupkan lampu utama atau lampu bilednya, ini cukup ditekan 1 kali ya ke depan, maka otomatis untuk bagian proyektornya itu akan menyala. Nah, bagian bilednya akan menyala kurang lebih seperti ini. Ini untuk lampu dekat, dan untuk lampu jauh kita pencet sekali lagi. Nah, maka dia akan lampu jauh ya, ke depan ya. Nah, otomatis lampu biled akan menyala. Untuk hasil outputnya kurang lebih seperti itu ya. Ini turbo SE yang flat ya, atau rata. Nah, jika kita tekan 1 kali lagi ke atas, maka akan take beam ya. Nah, kurang lebih seperti itu, berfungsi dengan normal ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk review dan hasil pemasangannya. Bagi kalian yang berminat atau yang ingin pesan, bisa banget hubungi kami melalui WhatsApp atau DM di Instagram kami ya. Oke, untuk pesanan Mas Agustinus kita rasa udah siap. Besok akan kita kirim. Nah, untuk Mas Agus, bila mana nanti kurang jelas dalam pemasangan, nanti bisa nonton video ini ya. Oke, sekian dari PC Lighting, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.